Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengakui bahwa kualitas Jepang yang memang bagus dan di atas skuad Garuda sehingga dia ogah mencari-cari alasan untuk kekalahan telak yang dialami pihaknya. Timnas Indonesia dihajar telak 0-4 oleh Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Tim Merah Putih memang menelan kekalahan telak dalam laga ini. Namun, skuad Garuda sebenarnya beberapa kali menciptakan peluang emas. Hanya, tim asuhan Shin Tae-yong tidak bisa membobol gawang Zion Suzuki sehingga harus puas dengan skor ini. Saat timnas Indonesia menelan kekalahan, laga ini sebenarnya tak berjalan mulus. Pasalnya, pertandingan dimulai dengan hujan deras yang membuat permainan kedua tim menjadi berat. Apalagi mengingat kondisi lapangan SUGBK yang memang dinilai belum 100% sempurna sehingga situasi ini tak mudah. Timnas Indonesia sebenarnya sempat mempunyai beberapa peluang tetapi akhirnya mereka kalah 0-4 yang diawali gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35. Kemudian gol cantik kedua tercipta dari Takumi Minamino pada menit ke-40 dan Hidemasa Morita di menit ke-49. Kemudian gol penutup laga ini dicetak oleh Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Timnas Indonesia kebobolan banyak dalam laga melawan Jepang ini. Kelvin Verdong tak ingin mencari-cari alasan terkait kekalahan skuad Garuda. Menurutnya, awal pertandingan memang masih diwarnai hujan deras. Akan tetapi, Verdong dengan percaya diri mengatakan bahwa suasana hujan dan kondisi lapangan tak memengaruhi tim. Pemain berusia 27 tahun tersebut mengatakan bahwa situasi ini tak hanya dirasakan oleh timnas Indonesia. Dia menilai beratnya situasi hujan ini juga dialami oleh Jepang. Oleh karena itu, dia tak ingin terlihat seolah-olah timnas Indonesia mencari alasan seusai kalah. Ya, tetapi Jepang juga punya masalah yang sama, jadi tidak bisa dijadikan alasan, ujar Kelvin Verdong kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Kami punya masalah yang sama, saya tidak bisa bilang kondisi itu memengaruhi kami, ucapnya. Pemain NEC Nijmegen tersebut menilai bahwa Jepang memang tim bagus. Mereka memiliki kualitas pemain yang bagus sehingga skuad Garuda mengalami kesulitan membobol gawang mereka. Pertandingan yang sulit seperti yang Anda katakan, kami sudah melakukan persiapan tetapi Jepang memang sangat bagus, kata Verdong. Dengan hasil timnas Indonesia ini, Verdong pun menekankan agar tim bangkit di 5 laga sisa. Untuk pertandingan terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Arab Saudi di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Dalam laga ini, tim asuhan Shin diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke putaran keempat. Saat ini tim Merah Putih berada dalam situasi kritis karena mereka tertahan di posisi juru kunci dengan hanya mengemas 3 poin. Apabila ingin lolos ke putaran keempat, setidaknya mereka harus finish di posisi 4 besar. Untuk itu, pertandingan melawan Arab Saudi menjadi laga penting dan skuad Garuda harus bangkit. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mendapatkan hukuman dari FIFA. Hukuman itu karena sikap Sumarji saat mendampingi timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Sumarji dihukum larangan tidak boleh mendampingi timnas Indonesia selama 4 pertandingan ke depan. Selain itu, Sumarji juga harus membayar denda sebesar 90 juta rupiah. Sumarji dihukum karena dinilai mengatakan kalimat kasar ke perangkat pertandingan. Ia pun tidak diterima dengan tuduhan tersebut. Hingga akhirnya, Sumarji melakukan banding kepada FIFA. Bandingnya diterima oleh FIFA. Selain Sumarji, asisten pelatih timnas Indonesia, Kim Jong-jin, juga terkena hukuman dari FIFA. Hukuman Kim Jong-in sama dengan Sumarji. Sayangnya, hukuman untuk Sumarji dipotong FIFA. Sedangkan, Kim Jong-jin tidak. Ya, saya dan Kim Jong-jin terkena hukuman 4 pertandingan dari FIFA, tapi saya banding. Saya merasa tidak melaporkan kata-kata yang dalam tanda kutip menyinggung perasaan atau keras. Saya hanya bertanya mengapa waktu sudah selesai tapi pertandingan terus berlanjut.
Saya jelaskan saat saya banding dan lampirkan juga rekaman video dari menit ke-96 ke 99, kata Soemarji. Soemarji senang dengan banding yang diterima oleh FIFA. Sanksi larangan mendampingi timnas Indonesia itu juga sudah dijalani Soemarji, itu ia jalankan saat timnas Indonesia melawan China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Kini, Soemarji boleh menemani timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Saya bersyukur banding diterima. Jadi saya hanya dikasih satu sanksi dan itu sudah dijalani lawan China. Jadi saya bisa mendampingi timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi, tutup Soemarji. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya peraya diri ketika melawan Jepang. Duel timnas Indonesia vs Jepang dijadwalkan terlaksan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat ranking FIFA, Jepang tentu jauh diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Seperti yang diketahui timnas Jepang kini bertengger di urutan ke-15 dunia. Posisi tersebut menjadi yang terbaik dari wakil Asia lainnya. Di sisi lain, timnas Indonesia masih tercecer di urutan ke-130. Timnas Indonesia juga menyandang status tim dengan urutan ranking FIFA terendah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya untuk tak menyerah begitu saja. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki peluang mencuri poin dari Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Shin Tae-yong memberikan sebuah kabar baik terkait persiapan timnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan semua pemain dalam kondisi fit dan tak ada kendala dalam persiapan. Semua pemain baru saja bergabung dan kondisi serta persiapan tim berlangsung baik, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan poin dari Jepang bila ingin memperbaiki posisi di klasemen grup C. Skuad Garuda sekarang menghuni peringkat kelima dengan raihan 3 poin. Tambahan 3 poin bisa membuat timnas Indonesia merangsek ke peringkat kedua. Pasalnya, timnas Indonesia hanya berjarak 2 poin dari Australia yang berada di urutan kedua. Jepang kembali menggelar latihan terbuka jelang menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Jepang menggelar latihan kembali di lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 13 November tahun 2024 pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini sebenarnya telah menjalani latihan setelah tiba di Jakarta. Mereka menggelar latihan perdana di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta pada Senin tanggal 11 November tahun 2024 mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, dalam latihan terbuka itu baru hanya diikuti oleh 6 pemain saja. Padahal Hajime Moriyasu memanggil 27 pemain untuk memperkuat Jepang dalam laga melawan timnas Indonesia ini. Akan tetapi, yang latihan perdana saat itu baru diperkuat oleh Hiroki Sekin, Ritsu Doan, Joel Chima Fujita, Yuto Nagatomo, Kota Takai, dan Kosei Tani. Sementara pemain lainnya baru tiba di Jakarta pada Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Untuk itu, dalam latihan terbuka Rabu tanggal 13 November tahun 2024 ini semua pemain sudah lengkap. Awak media yang hanya diperbolehkan meliput latihan selama 15 menit pertama ini melihat semua sudah lengkap.
Bahkan pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti pemain Liverpool Wataru Endo hingga Kaoru Mitoma ikut dalam latihan ini. Terlihat juga ada Takefuso Kubo, Zion Suzuki, penjaga gawang yang bermain di Parma, dan yang lainnya. Latihan diawali dengan jogging mengitari lapangan 1 kali. Setelah itu, para pemain Jepang ini melakukan perengan. Kemudian dari 24 pemain ini dibagi beberapa tim untuk menjalani latihan sentuhan bola. Sementara itu, untuk 3 pemain penjaga gawang latihan sendiri. Saat para pemain Jepang ini fokus menjalani latihan dan awak media sudah bisa meninggalkan lapangan. Terlihat masih banyak supporter yang rela menanti para pemain Jepang hingga latihan selesai. Pemandangan menarik ini terlihat sejak sebelum pemain timnas Jepang datang dan memasuki lapangan A. Tak sedikit supporter yang datang memakai jersey Jepang dan ada juga yang terlihat membawa banyak jersey Yuto Nagatomo untuk meminta tanda tangan. Namun, saat baru tiba Wataru Endo dan kawan-kawan langsung masuk ke lapangan dan menjalani latihan. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini menjalani latihan dengan serius jelang lawan timnas Indonesia. Hal ini karena pertandingan melawan timnas Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jumat tanggal 15 November tahun 2024 ini jadi laga penting. Laga ini merupakan matchday kelima di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Baik Jepang maupun timnas Indonesia sama-sama menargetkan poin agar bisa memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu skuad Garuda membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Sedangkan Jepang merupakan pemuncak klasemen grup C dengan 10 poin. Mereka memang telah memimpin dengan meraih 3 kali menang dan sekali imbang. Namun, kemenangan dibutuhkan agar Jepang bisa memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 lebih cepat.